Hari ini tema pujian kita kebanyakan tentang Roh Kudus ya. Dan memang beberapa hari lalu kita baru merayakan apa? Hari raya apa? Pentakosta. Ya, jadi memang hari ini tema dari renungan saya tentang Pentakosta. Nah, saya waktu kemarin pas Pentakosta di Sion, saya nanya ke Tuhan, Tuhan apa yang kau mau ajarkan kepada kami umatmu tentang Pentakosta kali ini? Ya, saudara tahu kalau namanya Roh Kudus itu biasanya identiknya sama apa? Identiknya kan sama kuasa, ya kan? Kalau misalnya kita terima Roh Kudus, kita akan terima kuasa. Ya, apalagi kalau di sini Mahanaim itu pokoknya kalau Roh Kudus itu identik selalu dengan namanya otoritas. Kita setelah terima Roh Kudus, terima karunia Roh, kita pergi, benar? Pergi untuk ya menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk memberitakan firman dan sebagainya. Memang itu benar, fungsi Roh Kudus itu memberi otoritas, memberikan pimpinan, tuntunan dan sebagainya. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan dari peran Roh Kudus dalam hidup kita ya. Kita baca sama-sama dulu dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Hari ini kita mau belajar tentang satu sisi Roh Kudus yang tidak boleh kita lupakan ya. Bisa ditayangkan Yohanes 14 ayat 26 dan saya minta kalau saudara-saudara bawa gadget sucinya boleh dibuka juga. Gak ada yang bawa kitab suci? Oh ada yang bawa kitab suci masih ya, puji Tuhan. Saya kira semua udah bawanya gadget suci. Oke, sudah dapat semua Yohanes 14 ayat yang ke-26 ya. Saya baca ayat yang ke-26, saudara baca ayat yang ke-27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sama-sama, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waktu Tuhan ajarkan ini ke saya rasa ini firman yang cukup simpel. Ya, saya rasa saudara akan mungkin lebih dengar banyak pengajaran-pengajaran yang lebih dalam dari ini. Tapi sungguh apa yang hari ini akan saya sampaikan itu sangat tidak mudah untuk dilakukan. Ya, makanya kita hari ini belajar buka hati kita, pikiran, perasaan kita untuk firman yang Tuhan mau sampaikan. Karena apa saudara? Karena ternyata ini penting. Ya, Tuhan berkata apa waktu Pentakosta? Roh Kudus aku berikan padamu. Betul? Ayat berikutnya apa? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi antara Roh Kudus sama damai sejahtera itu satu paket. Benar? Kalau ada Roh Kudus itu otomatis ada damai sejahtera. Nah, tapi seringkali kita ini berkata kita sudah penuh sama Roh Kudus. Tapi apakah kita itu sudah penuh damai sejahtera? Ibaratnya gini saudara, saya punya teman. Dia selalu ngomong ke saya sama Freddy, ini teman sepedaan saya. Ya, dia selalu berkata, gue lagi diet. Gitu. Oh lagi diet, bagus. Ya, tahun pertama, setelah tahun kedua kita sepedaan sama dia, dia masih ngomong, saya diet loh. Gitu. Tapi gak kelihatan, saya bilang kayak gitu. Kamu sama saya sepedaan itu udah hampir setahun lebih, hampir 2 tahun. Tapi kamu tiap kali datang ngomong ke saya lagi diet. Saya sekarang fitness, saya sekarang rajin olahraga, ikut istrinya yoga segala. Tapi kamu tuh tidak menunjukkan perubahan, saya bilang gitu. Kamu ngomong kamu diet, kamu ngomong kamu fitness. Tapi jujur ya saya gak ngelihat hasilnya selama setahun setengah 2 tahun ini. Kamu juga kadang-kadang sepedaan gitu. Nah, suatu hari saya itu akhirnya setelah sekian lama tidak makan bareng dia, saya makan bareng dia. Kita makan nasi lengko ya, di Cirebon ada nama nasi lengko. Itu nasi lengko itu nasinya boleh 1, boleh setengah, cuma beda 5.000. Nah, dia ngomong gua setengah nasinya, padahal dia badannya tinggi. Yakin, saya setengah kamu setengah, lapar loh aku bilang gitu. Kan diet, lu gak tahu gue lagi diet, oh iya ya oke lagi diet gitu.
Jadi dia nasinya setengah, saya setengah. Ya porsinya sebenarnya harusnya dia satu lah, setengah. Tapi saudara tahu, yang bikin saya nggak heran setelah 2 tahun dia ngaku diet, ternyata apa? Nasinya setengah, gorengannya 2, kerupuknya 2, telur asin 2. Nah, waktu saya sebelahan sama dia, saya ngelihat apa yang dia makan. Jadi saya nggak heran. Oh, pantesan kamu ngakunya kamu diet. Sampai saya ngerasa program dietnya yang salah mungkin. Atau kamu ngomong kamu rajin nge-gym, kamu member di gym itu. Saya pikir gymnya yang salah atau PT kamu, personal trainer kamu yang salah. Sampai kamu gak kurus-kurus. Tapi kalau kamu makannya begini, saya tahu program dietnya gak salah. Benar? Personal trainer kamu gak salah, yang salah kamu dan mulutmu. Gitu. Kamu tahu nasi memang separoh, tapi gorengan itu jauh kalorinya lebih banyak dari nasi. Apalagi telur asin, itu kalorinya numpuk-numpuk, itu telur bebek diasinin. Telur merahnya itu kalorinya tinggi banget. Jadi saya bilang, kamu percuma ngaku diet. Tapi kalau cara makan kamu kayak gini udah selama-lamanya gak akan pernah kurus. Nah itu ya. Jadi intinya orang Kristen itu saudara, kita kan dianggap penuh Roh Kudus. Betul? Orang taunya kamu penuh Roh Kudus harusnya karena kamu anak Allah, kamu duta Roh Kudus. Dan Tuhan ngomong kalau kamu terima Yesus, kamu terima Roh Kudus, itu harusnya itu kelihatan. Harusnya dari hidup kita memancar keluar nomor 1 indikatornya apa? Damai, sejahtera. Itu udah otomatis. Karena Roh Kudus itu sifatnya membawa damai, sejahtera. Tapi kalau kita ngaku anak Tuhan, kita ngaku kita lahir baru, kita penuh Roh Kudus. Tapi orang gak bisa merasakan damai sejahtera Tuhan lewat hidup kita. Berarti ada yang salah. Hari ini Pentakosta penuh Roh Kudus. Tapi Tuhan ngomong, Roh Kudus kuturunkan, damai sejahtera kuturunkan. Artinya apa? Kalau kita ada Roh Kudus, it have to show. Itu harus ditunjukkan, itu harus dinyatakan dan harus terlihat bahwa hidup kita memancarkan damai sejahtera. Nah, gampang gak saudara? Gampang-gampang susah. Karena apa? Karena namanya damai sejahtera itu buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tuhan ngomong namanya buah roh, itu gak pernah mudah. Kalau saudara dikasih tugas doling sama ibu panglima atau sama gembala saudara. Ayo doa keliling kota, kamu harus melakukan ini doa syafaat apa-apa. Itu akan lebih mudah karena apa? Ada stepnya dan kita bisa belajar, oh ya kalau doa syafaat begini. Tapi kalau namanya buah roh itu lain sama tugas doa syafaat. Lain sama main keyboard. Buah roh itu beda sama kita mimpin pujian. Buah roh itu urusannya sama apa? Karakter. Buah roh itu urusannya sama apa? Sama nahan semua kedagingan kita. Dan Tuhan berkata di hari-hari terakhir, bukan karena karunia engkau diselamatkan. Seringkali ada orang yang bisa melakukan semua pekerjaan Tuhan dengan sangat baik. Tapi kalau gak ada buah roh dalam hidupnya, Tuhan ngomong apa? Aku gak kenal. Dan ini yang mengerikan, dan ini yang harus kita sangat hati-hati. Jangan sampai kita ngerasanya penuh Roh Kudus, tapi ternyata indikatornya gak ada. Kalau kita pasang AC di satu ruangan, indikasinya apa? Ruangan itu akan dingin. Betul? Kalau misalnya kita ngomong kita sudah pasang AC begitu banyak, tapi kenapa ruangannya gak dingin? Karena berarti ada yang salah sama AC-nya. Demikian juga Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, berarti orang bisa merasakan atmosfer damai sejahtera di sekitar kita. Dan siapa yang bisa merasakan damai sejahtera? Seharusnya orang yang di rumah kita dulu. Betul? Apakah pembantumu merasakan damai sejahtera saat nyonyanya atau tuannya ada di rumah? Apakah anak-anakmu merasakan damai sejahtera saat ayah ibunya ada di rumah? Ataukah pegawaimu
merasakan damai sejahtera saat engkau datang ke kantor atau begitu datang ke kantor suasana langsung berubah jadi neraka buat pegawai-pegawaimu, berarti AC-nya tidak berfungsi, ruangannya panas alias Roh Kudusnya nggak berfungsi, aura damai sejahteranya nggak keluar. Tuhan ngomong, ayo selidiki hidup kita hari ini. If you have Holy Spirit, itu otomatis it comes out from your life, peace. Karena di dalam saya bacakan Matius 5 ayat 9. Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Jadi indikator kita disebut anak Allah, kita harus membawa damai. Ya. Nah saudara, sebenarnya damai itu bisa ditampilkan lewat perbuatan, ya bener kan? Ekspresi, tapi juga yang terpenting perkataan. Nah saya mau hari ini mau belajar tentang perkataan dulu ya, karena sebenarnya yang paling nyata itu sebenarnya dari perkataan. Perkataan kita itu bisa membawa provokasi atau bisa membawa damai sejahtera. Ya, nah saya belajar tentang satu murid Yesus. Ya, namanya Thomas. Saudara tahu cerita Thomas yang terkenal? Thomas itu orangnya senang memprovokasi, saudara. Ya, di sini ada yang namanya Thomas. Saya nggak lagi ngomongin Anda, tapi ini Thomas yang murid Yesus ya. Thomas itu terkenalnya ada yang tahu, inget nggak cerita Thomas yang terkenal apa? Bukan dia menyembuhkan orang, bukan dia apa-apa coba. Yang dia ngomong apa? Sebelum aku ngelihat sendiri dengan mataku, aku nggak percaya. Sebelum aku mencocokkan jariku ke lubangnya Yesus, aku nggak percaya. Itu yang terkenal kan? Ternyata ada kasus yang lain. Yuk kita baca sama-sama. Ini mungkin jarang nih yang tahu nih. Yohanes 11 ayat 6. Kita baca. Yohanes 11 ayat yang ke-6 ya. Bentar saya cari dulu, saya juga mau baca. Yohanes 11 ayat 6 betul? Ya. Jadi ini ceritanya waktu Yesus sama murid-muridnya mau bangkitin Lazarus. Ya. Saya bacakan dengan cepat. Namun setelah Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepada Yesus, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Kita loncat sebentar ayat 11 sekarang. Demikian perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya, Tuhan jika ia tertidur ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, akhirnya mereka biar ngeh, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah ini ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah ini namanya sifat provokasinya Thomas. Jadi ternyata Thomas itu diceritainnya di Alkitab gak cuma tentang gua gak percaya kalau gak masukin sendiri lubang paku gitu. Tapi ternyata ada kejadian ini juga saudara. Yesus ngomong, ayo kita bangkitkan Lazarus dari kematian. Murid-muridnya udah ngomong sebelumnya, Yesus kalau engkau ke sana apa enggak takut karena itu daerah yang anti Yesus ceritanya. Yesus waktu itu pergi ke Yudea terakhir mau dilemparin. Tuhan berkata, ayo enggak apa-apa, aku pengen kamu belajar percaya.
Yesus sedang mengencourage murid-muridnya, ayo kita bikin sesuatu di sana. Kita bangkitkan Lazarus dari mati, kita bangunkan dia. Dia pergi, Yesus ngajak mereka pergi ke daerah yang gak suka sama Yesus. Lalu apa kata Thomas? Dia nyinyir. Dia bukannya mengencourage murid-muridnya, ayo kita percaya, ayo kita percaya. Tapi dia berkata, yuk mati bareng. Ya kan? Seberapa di antara kita yang seringkali kalau ada hal apa yang gak cocok sama hati kita akan memprovokasi dan bukan menebarkan damai sejahtera. Ini loh namanya, ini namanya pelajaran hidup. Ya, bahwa kita ini harus selalu tahu mengaktifkan Holy Spirit dalam hidup kita. Dengan cara apa? Paling enggak perkataan kita ini loh. Jangan memprovokasi, bikin orang lain down, bikin orang lain yang mau belajar percaya jadi enggak jadi percaya lagi. Saudara bayangkan waktu Yesus ngomong yuk pergi yuk. Itu murid-muridnya galau enggak yang lain? Galau, ya kan? Yesus ngomong kita mau ke sana tapi Lazarusnya udah mati, emang bisa dibangkitin lagi. Terus kedua itu daerah serem itu. Kalau kita ke sana, Yesus bisa dilemparin batu lagi. Dan kita ini murid-muridnya ikut kena. Jadi murid-muridnya ini sebenarnya hatinya tuh gak srek dalam mengikuti akan Yesus. Ditambah lagi sama Thomas. Ngomong apa? Ayo pergi. Mati bareng. Negatif kan? Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita, saudara. Makanya hari ini kita sambil dengar cerita ini kita bertobat. Ya. Seringkali kalau ada orang ngomong sesuatu ke kita, berita yang kita gak suka atau apa. Atau mungkin ada orang yang ngomongin orang lain ke kita dan kebetulan kita juga gak suka sama orang itu. Kita akan lebih mudah bertindak seperti Thomas. Iya memang benar. Iya emang benar itu. Emang dia tuh nakal, emang dia tuh jahat. Emang gue juga pernah digituin sama dia. Saudara, ini firman simpel sih. Tapi sulit untuk dilakukan. Bahwa mulut kita, tindakan kita, seringkali kita seperti Thomas yang memilih untuk memprovokasi sehingga yang negatif itu selalu muncul, sehingga roh ketakutan tambah melanda, sehingga orang itu yang tadinya mau belajar percaya gak jadi percaya. Atau yang tadinya mencoba tegar gak jadi tegar. Yang mencoba untuk beriman jadi rontok imannya. Tapi mari kita berubah. Jangan kita punya karakter Thomas. Yang kalau ada kabar apa selalu negatif. Ada kabar Yesus bangkit. Gak percaya. Sebelum saya lihat sendiri. Sebelum saya nyocok tangan saya. I don't believe you. Selalu negatif. Gak bisa encourage. Gak bisa membangkitkan iman. Gak bisa perkataan yang menyembuhkan orang lain. Nah, kita baca di salah satu Amsal yang paling terkenal. Bahwa perkataan itu menyembuhkan. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ini ayat saya senang banget. Ya. Karena apa? Tuhan berkata, kalau engkau mau menebarkan damai sejahtera, at least mulailah dengan perkataanmu itu selalu memberikan damai sejahtera kepada orang. Dan mengatakan perkataan-perkataan yang tepat. Nah, saudara, kenapa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya? Di saat orang lain butuh, engkau ada mengucapkan perkataan yang tepat. Dan kenapa di sini disebutnya buah apel? Ayo, kenapa enggak perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah duren emas? Atau seperti buah salak emas? Yang lebih enak tuh, salak, duren. Tapi kenapa di sini disebutnya apel? Karena apel itu adalah buah yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya. Ada perkataan, slogan yang ngomong, an apple a day keeps the doctor away. Makan apel sehari sekali, ya, itu akan menjauhkan kita dari dokter. Nah, saya akhirnya Google, ya, apa sih fungsi manfaat apel untuk kesehatan? Ternyata apel itu bisa menyembuhkan, menghindarkan kita dari kanker, diabetes, pikun, stroke, paru-paru,
dari asma dan dari sakit jantung koroner. Jadi fungsi apel itu banyak banget buat otak, buat peredaran darah, buat jantung, paru, hampir seluruh organ tubuh penting di tubuh kita itu di cover sama apel. Kalau kita rajin makan apel, kita akan mulai terhindar sama, ya tapi jangan apel sama jeroan ya makannya ya. Jadi apel tapi jeroannya juga dikurangin gitu ya. Tapi kalau kita rajin makan apel itu sehat. Nah, kenapa Tuhan ngomong di Amsal, perkataanmu yang tepat, perkataanmu yang on point kepada orang lain, itu seperti apel. Itu adalah hal yang menyembuhkan orang lain. Saudara, di sekitar kita ini banyak loh orang yang butuh sembuh. Ya, mungkin dalam pandemi mereka ngalamin masalah. Mungkin orangnya gak jauh dari kita. Mungkin saudara kita sendiri, tetangga kita, siapa teman kita. Dan sebenarnya damai sejahtera yang kita harus pancarkan kepada orang itu paling gampang itu lewat perkataan kita. Kita mungkin gak punya cukup uang untuk ngasih uang ke dia atau ngasih uang pinjaman untuk menyelesaikan solusi masalah keuangan dia. Tapi seenggaknya kita ini punya perkataan yang gratis. Dan Tuhan ngomong, ayo hari-hari ini gerejaku, miliki damai sejahtera yang aku berikan padamu dan sebarkan itu kepada orang lain. Jangan sampai orang melihat, oh katanya penuh dengan Roh Kudus, tapi aku kok gak ngerasain ya ada Roh Kudus yang terpancar dari hidup kamu. Jangan sampai orang jadi gagal dan tidak jadi Kristen karena wah kayaknya orang Kristen sama aja loh. Auranya sama saya sama. Saya khawatir dia lebih khawatir dari saya. Saya takut dia lebih takut dari saya. Pernah gak saudara? Ada orang yang curhat ke saudara, saudara ya ikut nakut-nakutin dia. Sering loh kejadian gitu. Misal, aduh ekonomi lagi susah ya. Terus perkataan kita gimana? Iya, aduh susah banget. Aduh toko gua, hancur-hancur. Ada gak yang kayak gitu? Misalnya, aduh ngeri ya ini COVID, waktu yang kemarin. Ngeri banget COVIDnya. Iya loh, kita jawabnya apa? Tetangga gue baru mati loh. Ini ya gue baru, kamu tahu yang itu juga meninggal. Ini loh, jadi dia mau curhat ke kita, harusnya kita memberi apa kepada dia? Apel emas. Katakan ke sebelah kiri dan kanan, beri apel emas. Beri apel emas. Jangan kasih sampah lagi, ya. Jadi kalau engkau penuh Roh Kudus, people have to know. Orang harus tahu, ya dia penuh Roh Kudus. Dengan cara apa? Encourage, support, apel emas. Ya. Sehingga orang bisa ngelihat kalau aku ngobrol sama dia, iya ya hatiku jadi plong, damai. Dan ini terjadi juga dalam hidup rumah tangga. Saya pernah dengar khotbahnya Pak Ridwan. Ridwan siapa ya? Huta Barat ya. Itu adalah orang yang suka kalau khotbah tentang rumah tangga. Dia bilang, jangan kau hamba Tuhan. Dia bilang itu. Kalau engkau di gereja, engkau doa sambil bergetar-getar. Tapi kalau pulang, engkau buat istrimu gemetar. Nah, gitu kan. Jadi jangan sampai engkau itu penuh Roh Kudus sepertinya. Tapi orang lain gemetar melihat engkau dan gak bisa ngerasain damai sejahtera. Harus punya buah. Dan Tuhan berkatakan yang paling gampang, keluarkan perkataan yang seperti apel emas. Emas melambangkan apa? Berharga. Saat orang melemparkan perkataan sampah kepada kita. Saat orang melemparkan berita yang gak enak kepada kita. Fakta yang gak enak, fakta mungkin. Seperti waktu zaman COVID itu, semua orang lemparin fakta loh ini. Tapi kita ini berkata kita duta Roh Kudus. Kita penuh roh. Kita gak mau melontarkan roh ketakutan yang sama. Kita gak mau melontarkan akan sampah yang sama. Tapi kita akan memberikan apel emas kepada setiap orang yang membutuhkan. Dan itu gak cuma orang di luar sana. Itu juga termasuk keluarga kita. Biar keluarga kita yang pertama melihat
ada damai sejahtera Tuhan dan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin engkau punya mertua yang sulit. Saya nggak tahu nih tiba-tiba kok pengen khotbah tentang mertua. Ya mungkin berarti di sini ada yang perlu ini khotbah ini. Mungkin di rumahmu engkau harus menghadapi mertuamu yang sulit. Tapi zaman sekarang jangan salah. Mertua juga seringkali punya menantu yang sulit. Betul? Ya. Tapi hari ini Tuhan katakan, engkau adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Walaupun ada orang yang melempari engkau sampah, berikan kepada dia apa? Apel emas. Berikan pada dia support, lemah lembut, damai sejahtera. Itu caranya yang paling penting untuk engkau bisa memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan itu caranya engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Tuhan katakan apa? Dengan kita penuh buah roh. Dengan kita menghasilkan buah roh. Itu caranya kita dikenal Tuhan. Saudara, percayalah sama saya. Firman Tuhan mengatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Bukan orang yang menyembuhkan orang. Bukan orang yang bikin KKR kesembuhan doang. Tapi mereka yang memiliki akan buah-buah roh itu. Yang mengenal akan Tuhan, pribadi Tuhan. Itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita harus tahu, kita harus mengusahakan itu. Firmannya sederhana lah. Damai sejahtera, oh iya ngomong baik ke orang, beri apel emas ke orang, beri encourage. Tapi saudara yang kayak gini-gini ini loh, biasanya paling sulit dilakukan, bener gak sih? Karena hidup kita penuh kedagingan. Itu yang harus kita tekan. Seringkali mau ngomong, aduh dia ngelempar sampah, masa gua baliknya lempar apel emas, enak aja. Tapi Tuhan berkata itu yang harus kamu lakukan. Karena engkau penuh Roh Kudus, karena engkau penuh kuasa. Supaya apa? Supaya engkau bisa memberikan damai sejahtera itu terpancar. Dan dengan cara itu orang lain bisa mengenal Roh Kudus lewat hidup kita. Seperti Tuhan Yesus. Saya mikir Tuhan Yesus itu pasti orang yang penuh damai. Kenapa sih? Karena waktu Yesus datang ke rumahnya Sakeus. Sakeus itu kan sebenarnya belum bertobat. Dia cuma penasaran sama Yesus. Lalu dia ngintip dari pohon. Lalu Yesus, aku mau mampir rumah kamu. Apa yang Yesus obrolin? Hanya beberapa jam saja. Tapi itu membuat seorang Sakeus berbalik langsung 180 derajat. Dia bertobat, menyerahkan hartanya untuk dikembalikan kepada orang yang dia tipu. Langsung bertobat. Nah hari ini, kalau ada Sakeus dalam hidupmu, mungkin anakmu yang belum bisa bertobat, suamimu, ibu mertuamu, menantumu, yang mereka belum mengenal Yesus. Tapi kalau engkau punya aura Roh Kudus dan damai sejahtera, saat engkau ngomong sama mereka, Tuhan jamah mereka, damai sejahtera Tuhan turun. Dan seperti Sakeus, dalam waktu singkat bisa berubah. Tuhan ngomong, ayo make an impact. Jadikan Roh Kudus dalam hidup kita ini gak cuma slogan. Roh Kudus dalam kita ini gak cuma apa, cuma teori. Tapi saat AC itu dinyalakan, ruangan akan dingin. Dan saat Roh Kudus dalam hidup kita diaktifkan, itu artinya damai sejahtera dari hidupmu menyebar kepada semua orang. Dan pasti semua orang akan menikmatinya dan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, Roh Kudus, Engkau hadir di sini.